Editorial Bang Oni, Berita Indonesia Link 22 Mei 2020. Selamat datang kehidupan New Normal. Ya, New Normal. Itulah kalimat yang didengungkan oleh Presiden Jokowi menyikapi virus COVID-19 yang hingga kini masih belum pergi dari bumi pertiwi. New Normal artinya adalah masyarakat diminta untuk hidup beradaptasi di tengah kondisi virus COVID-19. Kita harus bisa hidup di tengah virus COVID meskipun vaksinnya hingga saat ini belum juga ditemukan. Ini harus dilakukan karena masyarakat tidak bisa berlama-lama berada di rumah. Mereka harus ada kegiatan ekonomi dan bersosialisasi. Mereka imunitasnya akan turun apabila punya perasaan stres. Dan juga bagaimana kantongnya bisa terisi jika mereka hanya diam di rumah. Ya, dana bansos memang sudah dikucurkan. Tapi apakah jumlahnya cukup bagi masyarakat? Baik sembakonya ataupun dana BLT-nya. Nah, kekurangan itu harus dicari mereka untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dan tidak mungkin, sudah hampir 3 bulan mereka di rumah dan harus tetap lagi di rumah. Jadi, mereka pasti ingin beraktivitas. Jadi tidak ada pilihan lain. Kehidupan new normal harus dilalui. Jadi harus diingat bahwa new normal adalah bukan sikap kita untuk menyerah dari keadaan. New normal adalah peradaban baru, di mana aktivitas manusia mulai berubah. Di sini, Anda harus mementingkan bagaimana sehat itu penting dimiliki. Jadi dalam berkegiatan, Anda harus menjalani aturan-aturan yang ada yang disarankan selama PSBB. Antara lain, bepergian dengan masker, menjaga jarak, menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, dan itulah kehidupan new normal. Kita berkegiatan, tapi kita juga jaga diri masing-masing. Dan kita sadar akan pentingnya kualitas hidup. Pola ini tidak hanya dijalankan di Indonesia, 213 negara yang terpandemi virus corona juga melakukan ini. Harus diingat, COVID-19 tidak akan hilang di bumi ini apabila vaksinnya belum juga ditemukan. Nah, menurut prediksi, paling cepat 6 bulan lagi vaksin virus COVID-19 baru bisa ditemukan. Apakah selama itu kita menjalani hidup hanya di rumah? Tidak mungkin. New normal jawabannya. Kita beradaptasi dengan kondisi dan kita bisa tetap hidup menyesuaikan keadaan. Ya, masyarakat tidak akan menunggu dengan keadaan. Dengan new normal bisa beraktivitas. Dan negara pun perekonomian bisa berjalan. Dan negara tidak mungkin terus-menerus memberikan subsidi, bansos, BLT, dan lain-lain. Sejauh mana kekuatan keuangan negara? Cukupkah untuk terus menggelontorkan uang selama 3-6 bulan ke depan untuk masyarakat? Itu berat, sahabat Berita Indonesia Link. Bayangkan saja, pemerintah selama 4 bulan ini menggelontorkan dana yang sangat besar untuk mengurus rakyatnya. Dan itu dirasakan membuat pemerintah babak belur. Tapi memang itu adalah tugas pemerintah. Dalam kondisi bencana ini, pemerintah harus turun tangan. Coba kita ambil asumsi, jika pemerintah harus mendanai 2 juta rupiah per kepala keluarga hingga bulan September nanti, dari bulan April, maka 50% atau dari 35 juta keluarga miskin di Indonesia harus diberikan dana sebanyak 70 triliun setiap bulan. Jadi kalau 6 bulan, dana yang digelontorkan sejumlah 240 triliun rupiah. Berat bagi pemerintah. Ini bukan angka kecil, mengingat banyak pos
yang harus diberikan oleh pemerintah, seperti stimulus usaha mikro, UMKM. Selain itu juga pemerintah harus memberikan stimulus kepada korporasi-korporasi yang berada di bawah BUMN. Juga membiayai kesehatan dan kebutuhan lainnya dalam rangka menghambat penyebaran virus COVID-19. Sahabat Berita Indonesia Link, jadi solusi terbaik untuk menghadapi virus COVID-19 ini adalah kita beradaptasi dan hidup dengan new normal. Ya, konkretnya masyarakat harus membiasakan hidup sehat, membiasakan cuci tangan, pakai masker, dan siap diperiksa apabila masuk ke dalam satu tempat, diukur temperaturnya, kemudian juga diatur duduknya dengan jarak. Itu harus mulai terbiasa. Jangan sampai ego keluar. Anda ditegur, Anda marah. Banyak sekali kejadian seperti itu. Selain itu, efisiensi dan kecepatan juga bisa dilakukan. Anda yang biasanya berkantor harus datang fisik ke kantor, tapi kini dengan teknologi digital, Anda bisa bekerja dan berkarya di rumah Anda sendiri tanpa mengurangi kualitas kerja atau hasil karya yang dibuat. Untuk makan pun, mungkin kebiasaan Anda yang juga biasa masak di rumah akan sedikit bergeser dengan memesan makanan jadi melalui belanja online misalnya. Tapi bagaimanapun juga, faktor kebersihan tetap tidak boleh lalai. Kegiatan yang banyak berubah adalah kegiatan-kegiatan rapat. Yang dulu fisik harus datang, seminar juga demikian. Sekarang ini hampir setiap hari Bang Oni lihat banyak sekali rapat atau seminar dilakukan secara virtual. Dan ini membuat efisien dan juga mempersingkat waktu. Jadi ke depan, bekerja di kantor dan bekerja di rumah adalah satu hal yang biasa. Jadi, welcome di kehidupan new normal. Ya sahabat Berita Indonesia Link, esok hari semua umat muslim akan merayakan Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Bang Oni berharap dan semua staf Berita Indonesia Link juga berharap semoga keadaan kita akan lebih baik setelah pasca Lebaran ini. Dan mudah-mudahan kita bisa kehidupan dengan new normal dan cepat juga pandemi virus corona ini turun trennya di Indonesia dan juga dunia. Ya, Bang Oni dan seluruh staf Berita Indonesia Link berharap semoga kehidupan normal kita bisa pulih kembali. Ekonomi bisa berjalan, kegiatan sosial bisa berjalan. Dan kita pun bisa mudah mencari nafkah kembali, meskipun harus beradaptasi dengan pandemi virus corona, yang mudah-mudahan juga cepat minggat dari bumi Indonesia. Sampai jumpa di editorial Bang Oni Berita Indonesia Link berikutnya. Salam Berita Indonesia Link. Minal aidin. Dapatkan update video terbaru beritaindonesia.link dengan cara subscribe lalu klik tombol lonceng dan ikuti semua sosmed kami. Jangan lupa ya.